Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Regi Reviana dengan NIM 20129140 dari seksi 20 BKT 09. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran satuan waktu. Sebelumnya, saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Satuan Pendidikan SD atau MI kelas 3 semester 1 tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ke-1 fokus pembelajaran matematika, alokasi waktu 1 dikali 35 menit. Yang pertama, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti atau KI yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Poin yang B, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar atau KD yang pertama 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator 3.7.1 mengenal dan membandingkan penggunaan konversi waktu, jam, menit, dan detik. KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator 4.7.1 memecahkan dan menyelesaikan soal mengkonversi waktu. Poin C, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan memperhatikan tayangan Microsoft PowerPoint, peserta didik dapat mengenal dan membandingkan konversi waktu, jam, menit, dan detik dengan tepat. Kedua, dengan berlatih soal mengkonversi waktu, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan konversi waktu dengan tepat. Poin yang D, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada matematika kali ini yaitu mengkonversi waktu. Poin yang E, media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama media, Microsoft PowerPoint dan aplikasi KineMaster. Alat yang digunakan, handphone, laptop, dan jam digital. Adapun sumber belajarnya, yang pertama buku pedoman guru tema, benda di sekitarku kelas 3 buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Buku peserta didik tema benda di sekitarku kelas 3 buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, dan sumber internet lainnya. Poin yang F, pendekatan model dan metode pembelajaran. Menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran cooperative learning dan metode pembelajaran observasi, tanya jawab, ceramah, diskusi, demonstrasi, percobaan, dan penugasan. Poin yang G, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 5 menit. Guru menyapa peserta didik, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian peserta didik berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu peserta didik. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, kegiatan inti dengan alokasi waktu 25 menit. Yang pertama, peserta didik membaca wacana tentang garam yang ada di buku peserta didik. Guru memberikan pancingan berupa
Waktu dibutuhkan oleh seorang petani garam untuk mengisi satu petak dengan air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan jika dalam satuan menit? Selanjutnya, peserta didik bersama guru mencoba membuktikan hubungan jam dengan melihat tayangan PowerPoint. Biarkan peserta didik menemukan hubungan antar jam dengan menit dalam bentuk mandiri. Kemudian beri kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian beri apresiasi untuk jawaban peserta didik tersebut. Setelah itu, rangkum bersama hasil akhir yaitu 1 jam sama dengan 60 menit, dilanjutkan bermain tebak-tebakan jam seperti 1 jam berapa menit, 1 jam berapa menit, 1 hari sama dengan berapa jam, 10 menit sama dengan berapa detik, dan sebagainya. Guru memberi pengarahan menyelesaikan masalah keseharian yang ada di buku paket, seperti waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak dengan air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk petani garam mengisi satu petak adalah 120 menit. Setelah itu, membahas contoh soal berikutnya, yaitu sebagai berikut. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 1 jam sama dengan 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Kemudian 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit, dan di sini 20 menit. Jadi 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi konversi. Peserta didik mengerjakan soal latihan di buku peserta didik. Guru berkeliling untuk mengarahkan peserta didik yang belum memahami, dan setelah selesai, guru memeriksa hasil pekerjaan peserta didik. Selanjutnya, pada kegiatan penutup dengan alokasi waktu 5 menit. Peserta didik mampu menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Guru memberikan refleksi dan penguatan, serta memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Guru memastikan semua peserta didik telah melaporkan hasil kerjasama pembelajaran, dan yang terakhir, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu peserta didik. Tahapan yang terakhir yaitu penilaian. Yang pertama, penilaian sikap dengan teknik non-tes, jenis observasi dan dalam bentuk lembar observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan dengan teknik tes, jenis tertulis dan dalam bentuk pilihan ganda. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan dalam teknik non-tulis, jenis unjuk kerja dan dalam bentuk rubrik penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu, jam, menit, dan detik, materi matematika, kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Oke, langsung saja kita masuk ke hubungan antar satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, sekarang kita coba untuk mengkonversikan atau mengubah satuan waktu yang satu ke satuan waktu yang lain. Mengubah satuan jam menjadi menit. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang kita coba mengubah 2 jam menjadi menit. Berapa menit ya? Bagaimana caranya? Caranya mudah, tinggal kita kalikan dengan 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Kalau 3 jam berapa menit ya? Caranya masih sama, tinggal kita kalikan 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Begitu pula dengan 4 jam. Kalau kita ingin merubah 4 jam menjadi menit,
tinggal kita kalikan 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Begitupun seterusnya. Nah, contoh selanjutnya, 1 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Sama dengan berapa menit ya? 1 jam kita rubah ke menit berarti menjadi 60 menit. Nah, yang 35 menit itu sudah dalam bentuk menit, berarti tetap kita tulis 35 ya. Kemudian kita jumlahkan 60 menit ditambah 35 menit sama dengan 95 menit. Jadi 1 jam 35 menit sama dengan 95 menit. Contoh selanjutnya, 5 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Berapa menit kah? Nah, 5 jamnya kita rubah ke menit ya. Berarti 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. 300 menit ditambah 30 menit. Tetap kita tulis 30 menit karena satuannya sudah dalam bentuk menit. Kemudian kita jumlahkan 300 menit ditambah 30 menit sama dengan 330 menit. Mengubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan berapa jam ya? Kalau dari menit mau kita rubah ke jam, caranya kita bagi dengan 60 ya. 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Kemudian 180 menit sama dengan berapa jam ya? Berarti 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Nah, bagaimanakah jika 300 menit mau kita rubah ke jam? Jadi 300 itu kita bagi pula dengan 60. Sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5. Jadi 300 menit itu sama dengan 5 jam. Selanjutnya lagi kita kerjakan contoh soal yang lain ya. 80 menit sama dengan titik-titik jam ditambah titik-titik menit. Nah, 80 menit ini harus kita rubah ke jam ya. Coba perhatikan pada kotak yang ada di sebelah kanan itu, menit keberapa yang mendekati dengan 80 menit itu? Iya, 60 menit. Nah, jadi 80 menit ini bisa kita jadikan 1 jam atau 60 menit. Kemudian masih sisa kan ya? 80 menit dikurang 60 menit masih ada sisa 20 menit. Maka 80 menit sama dengan 1 jam 20 menit. Contoh selanjutnya, 216 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Kita lihat lagi di kotak sebelah kanan. Menit berapa yang mendekati 216 menit? Iya, benar sekali, 180 menit. Nah, 180 menit itu sama dengan 3 jam kan ya? Jadi 3 jamnya kita tulis di sini. Nah, kita kan baru merubah 180 menit. Masih ada sisanya lagi ya. Jadi 216 kita kurang 180 menit sama dengan 36 menit. Jadi 216 menit sama dengan 3 jam 36 menit. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu paham ya. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas lagi pada pembelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.